Ruang Dewa Beladiri, bab 591 sampai dengan 595. Bab 591 dia sama seperti Huang Wuji bertahun-tahun yang lalu. Cao Yuyu berkata dengan ekspresi dingin, hanya dalam 10 tahun lebih, kau sudah mampu mencapai tahap kesuksesan kecil di alam suci. Bakatmu memang cukup bagus, tapi hanya itu saja. Jika sebelumnya kau mungkin tidak akan mati, sekarang kau pasti akan mati. Cao Yuyu tidak terkejut Ye Xiwen menembus level minor Saint Realm begitu cepat. Umumnya, para jenius super, betapapun cepatnya mereka berlatih sebelumnya, begitu memasuki Saint Realm, mereka harus mulai menghabiskan waktu, dan peluang mereka untuk menjadi Saint Agung di masa depan juga kecil. Sekalipun seorang jenius telah mencapai alam suci, ia tetap dapat bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan mempertahankan kecepatan kultivasi yang luar biasa cepat. Hanya ketika ia mencapai alam suci agung, ia akan perlahan melambat dan mulai membuang-buang waktu. Di antara mereka, ada sekelompok kecil orang yang berkultivasi dengan kecepatan luar biasa cepat, bahkan di alam suci agung. Hanya kelompok orang inilah yang memiliki harapan terbesar untuk mencapai alam suci agung. Itulah sebabnya Akademi Zhenwu menghargai para jenius yang telah mencapai setengah langkah alam legendaris. Setiap orang dari mereka dapat dibandingkan dengan banyak orang, dan pencapaian mereka di masa depan tak terbatas. Namun, ia tidak tahu bahwa tidak seperti para jenius yang mengandalkan bakat yang diberikan Tuhan, Ye Xiwen tidak pernah mengandalkan bakat dalam kultivasinya. Jika tidak, dengan bakatnya, akan sulit baginya untuk berkultivasi ke jalan yang benar. Oleh karena itu, efek waktu yang mengikat para pejuang itu tidak begitu terasa bagi Ye Xiwen. Bunuh aku, Ye Xiwen menyeringai, senyumnya tanpa perasaan, seolah keduanya sedang bercanda. Kau pikir kau siapa? Kamu pikir kamu siapa? Banyak orang terkesiap mendengar ini. Meskipun Cao Yuyu tidak sekuat Mu Shengji, ia juga terkenal di antara murid inti. Jika tidak ada masalah di masa depan, ia pasti bisa mencapai tingkat Sage Agung dan menjadi tulang punggung sekolah. Ye Xiwen mungkin adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa dirinya bukan apa-apa. Ekspresi Cao Yuyu semakin dingin, bagaikan balok es. Zhenyuan yang mengerikan mulai mendidih di dalam dirinya, membangkitkan awan energi yang tak berujung. Ia tak lagi punya banyak kesabaran. Harus diakui, ia telah bersabar selama lebih dari 10 tahun. Jika Ye Xiwen pergi dan tak pernah kembali, semuanya akan baik-baik saja. Namun, karena Ye Xiwen telah kembali, hari itulah ia akan mati. Teriak burung bangau mengguncang dunia, mengaduk 30 juta bintang. Cao Yuyu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencakar. Suara lengkingan burung bangau bergema di antara langit dan bumi. Tangannya bagaikan batu giok, transparan dan putih, seolah telah menjadi sepasang cakar burung bangau yang tajam dan tak tertandingi. Dengan sekali tarikan, ruang pun langsung meledak. Kelopak mata Ye Xiwen berkedut. Ini adalah 7 tangan suci pengendali bangau. Ia pernah melihat Do Hexing menggunakannya sebelumnya, dan ia juga pernah melihat klon Mu Shengji menggunakannya sebelumnya. Sungguh menakjubkan, teknik yang sangat luar biasa. Dibandingkan dengan penampilan awal Do Hexing dengan 7 tangan pengendali bangau suci, 7 tangan pengendali bangau suci milik Cao Yuyu bisa dibilang puncak kesempurnaan. Seketika, gelombang kekuatan yang luar biasa melonjak. Energi spiritual yang tak terbatas tersedot masuk, membentuk tangan raksasa yang menggenggam dan membelah. Banyak murid Akademi Zhenwu yang menyaksikan dari jauh berubah drastis ketika melihat cengkeraman ini. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung tersapu. Yang lebih mengerikan adalah mereka merasa bahwa di bawah cengkeraman ini, hukum di sekitar mereka terdistorsi dan beberapa bahkan dilanggar. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, bukan hanya karena 7 tangan suci pengendali burung bangau begitu ajaib, tetapi yang lebih penting, Cao Yuyu juga sangat kuat. Dengan cengkeraman ini, Ye Xiwen bisa merasakan niat membunuh yang tak berujung telah menguncinya, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri.
Aura itu bahkan mengunci ruang di sekitarnya. Mendengus. Ye Xiwen mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi alam semesta yang luas. Langit dan bumi menjadi alam semesta yang sunyi, dan Ye Xiwen berdiri di tengah alam semesta, bagaikan dewa sejati. Menghadapi serangan Cao Yuyu, ia tetap tak bergerak. Tiba-tiba, banyak bintang yang meledak muncul di antara langit dan bumi. Setiap sinar bintang adalah bintang yang meledak, jatuh ke arah Cao Yuyu. Boom! Serangan dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan dengan segalanya, menghancurkan ruang, dan seluruh ruang runtuh. Banyak orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Keduanya terlalu mengerikan. Semua orang sudah lama tahu tentang kekuatan Cao Yuyu. Lagi pula, Cao Yuyu sudah terkenal selama bertahun-tahun. Ia memasuki Akademi Zhenwu jauh lebih awal daripada Ye Xiwen, dan mengikuti Mu Shengji dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Ia telah lama terkenal di dalam dan di luar akademi. Sejak Ye Xiwen masuk Akademi Zhenwu, ia tak pernah diam. Ia selalu membuat masalah sejak awal. Soal kemampuan membuat masalah, tak seorang pun murid generasi ini yang bisa menandinginya. Meskipun ini bukan evaluasi yang baik, setidaknya di mata semua orang, Ye Xiwen sangat penting. Tapi itu hanya beban yang berat. Mengingat kekuatan Ye Xiwen, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa dia akan menjadi lawan Cao Yuyu. Lagi pula, perbedaan usia antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, setelah pertarungan ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ye Xiwen ternyata mampu bersaing dengan Cao Yuyu, dan mereka berimbang. Ini adalah pertarungan antara naga dan harimau, dan kedua belah pihak adalah orang-orang luar biasa di generasinya. Semua orang bertanya-tanya petualangan macam apa yang Ye Xiwen alami dalam 10 tahun terakhir yang memungkinkannya naik ke surga dalam satu langkah dan melintasi alam yang luas. Dari tahap awal setengah santo, kini ia dapat bersaing dengan tahap setengah santo agung. Cao Yuyu menatap Ye Xiwen dengan sedikit terkejut, dengan sedikit keheranan di matanya. Ia masih ingat situasi lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, bahkan jika Ye Xiwen menerima tantangannya, itu sudah sangat sulit. Tapi sekarang, ia benar-benar bisa bergerak dengan mantap tanpa masalah. Petualangan macam apa yang telah ia alami dalam 10 tahun terakhir. Bukan hanya Cao Yuyu yang merasakan hal ini, banyak murid yang menonton juga membuat tebakan seperti itu. Cao Yuyu ini memang menguasai 7 tangan pengendali bangau suci hingga tingkat yang sangat tinggi. Ini sama sekali bukan versi yang belum sempurna yang dipraktikkan Do Hexing. Konon, Cao Yuyu sangat dihormati oleh Mu Shengji sehingga ia bahkan mengajarinya keterampilan unik tersebut tanpa ragu. Ye Xiwen ini luar biasa kuat. Dia sedang berlatih Great Destruction Stardust Fist yang telah lama hilang. Teknik tinju ini tak terkalahkan saat itu, dan telah membunuh banyak orang. Namun, hingga kini, teknik ini telah hilang, dan tak seorang pun mampu memahaminya untuk waktu yang lama. Aku tak menyangka teknik ini akan menunjukkan kekuatannya yang dahsyat lagi di tangannya. Di lapisan subruang dalam kehampaan, di puncak sebuah dunia kecil, dua sosok berdiri di puncaknya, mata mereka setajam obor, melihat melalui lapisan ruang dan melihat medan perang tempat Ye Xiwen dan Cao Yuyu berada. Seorang pria berambut putih dan berwajah muda, mengenakan pakaian hitam. Dilihat dari simbol di dadanya, ia sebenarnya adalah seorang tetua yang kuat di Balai Penegakan Hukum. Di sampingnya berdiri seorang wanita berbaju merah dengan wajah halus, tetapi saat ini, ia menatap Ye Xiwen dengan tatapan dingin, wajahnya yang cantik tampak beku. Jika seseorang melihat penampilannya saat ini, mereka pasti akan berseru kaget. Ini adalah wakil kepala Balai Penegakan Hukum yang baru dipromosikan, Zhao Fei. Ye Xiwen ini benar-benar petualangan yang luar biasa. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia hanyalah seekor semut yang bahkan belum mencapai level Sein. Sekarang dia benar-benar bisa bersaing dengan Cao Yuyu. Sungguh tak terduga, ujar tetua Balai Penegakan Hukum berpakaian hitam. Hidup memang tak terduga.
Cao Yuyu adalah tangan kananku yang telah dilatih secara khusus. Nanti, setelah kalian pensiun, kalian akan menjadi wakil kepala aula dan membantuku," kata Zhao Fei. Meskipun dipanggil orang tua, tetua berbaju hitam di sampingnya sama sekali tidak merasa malu. Mungkin ia sudah terbiasa dengan gaya bicara Zhao Fei yang dingin dan lugas. "Ya, sebentar lagi, saatnya bagi kami para orang tua untuk mundur dan bagi kalian para anak muda untuk mengambil alih. Dan ini pasti masa yang sangat genting," kata tetua berpakaian hitam itu. "Apa pentingnya kita berada dalam situasi genting? Selama kakak senior Mu Shengji ada di sini, kita pasti bisa mengembalikan kejayaan akademi. Kita akan membunuh semua pemberontak dan menaklukkan semua pemberontak. Untuk mencapai tujuan ini, semua faktor destabilisasi harus dibasmi," kata Zhao Fei, matanya berkilat dingin, kejam, dan sedikit fanatisme. "Ye Xiwen, semut itu, sudah cukup merepotkan kita. Dan orang-orang dari puncak Changxing, Chang Xingzi, Huang Wuji, dan yang lainnya semuanya berpotensi menjadi faktor destabilisasi. Akademi harus berada di bawah kepemimpinan kakak seniormu untuk mendapatkan kembali kejayaannya." Ketika Zhao Fei mengatakan ini, bahkan tetua Suanyi di sampingnya pun menunjukkan tatapan fanatik. Jika Akademi Zhenwu adalah sebuah negara, maka murid-murid Balai Penegakan Hukum ini adalah elemen sayap kanan, atau elemen sayap kanan ekstrim, para elang yang tangguh baik secara internal maupun eksternal. Mereka percaya pada pemerintahan tangan besi, dan semua yang tidak tunduk dianggap sebagai elemen yang tidak stabil dan harus diberantas. Ada sedikit senyum kejam di mata Zhao Fei saat dia menatap Ye Xiwen, dan wajah cantiknya tampak sangat ganas. Dalam pandangannya, selama Ye Xiwen belum memasuki alam Sein Agung, ia hanyalah seekor semut. Apa gunanya menjadi jenius? Ada banyak jenius di dunia ini, tetapi seringkali mereka yang berhasil mencapai akhir bukanlah jenius. Sungguh jenius, Anda harus beruntung untuk mencapai sang bijak agung. Namun, dengan identitasnya, mustahil baginya untuk mengambil tindakan terhadap Ye Xiwen secara pribadi. Terlebih lagi, Kaisar Wuji dari puncak Changxing adalah orang kuat yang dapat bersaing dengan Mu Shengji. Tanpa alasan yang kuat, bahkan dia pun akan waspada terhadapnya. Tetapi anak ini memang licik, aku takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kata tetua berpakaian hitam. "Kenapa, kamu tidak percaya pada Cao Yuyu?" tanya Zhao Fei. "Bukan begitu. Hanya saja orang ini pada dasarnya tidak melawan pertempuran yang tidak dia yakini. Ada alasan mengapa Balai Penegakan Hukum kita terus dikalahkan olehnya, seperti bertahun-tahun yang lalu." Kaisar Wuji. Pada saat ini, pertempuran antara Ye Xiwen dan Cao Yuyu tidak berhenti karena konfrontasi pertama, tetapi malah menjadi lebih intens. Begitu Pu bergerak, Cao Yuyu tahu bahwa Ye Xiwen juga tidak sederhana, dan levelnya jauh melampaui ranah kesuksesan kecil di alam suci. Bab 592 Kekuatan sihir apa yang dia kembangkan. "Cao Yuyu, karena kau begitu ingin gagal, maka aku akan membantumu." Suara Ye Xiwen tenang, dan aura keilahian keemasan langsung menyelimuti tubuhnya. Darahnya mengalir deras, dan dari kejauhan, ia tampak seperti dewa perang yang ditempa emas. Penggunaan kekuatan ilahi merupakan sinyal bagi Ye Xiwen bahwa ia siap bertarung dengan sekuat tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya, Cao Yuyu juga merupakan lawan yang tangguh. Jika tidak, orang biasa pasti sudah ditampar sampai mati olehnya, apalagi menantangnya. "Kegagalan. Apa kau pikir kau pantas mengatakan hal seperti itu hanya karena kau menerima tawaranku?" tanya Cao Yuyu dengan nada dingin, penuh percaya diri. Ia menatap Ye Xiwen dengan tatapan merendahkan dan momentum yang luar biasa. Ia sudah memasuki tahap half step grid sage, meski baru di tahap awal half step grid sage, namun ia sudah ternoda dengan kata grid sage, sehingga ia bisa dianggap sudah tumbang. Ia sangat memahami situasi Ye Xiwen. Tubuhnya sangat kuat, dan bahkan tubuh titannya yang dulu pun menderita di tangannya. Pertarungan sebelumnya,
Kekuatan dahsyat yang menyapu bagai ombak telah membuatnya mengerti bahwa Ye Xiwen memang memiliki tubuh yang sangat kuat. Bahkan dirinya, seorang jenius yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang bijak agung, tak mampu meraih sedikit pun keunggulan di hadapan Ye Xiwen. Namun, hanya tubuh fisiknya yang kuat. Alamnya jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen. Ia tidak menyangka tubuh fisiknya akan lebih buruk daripada Ye Xiwen, yang hanya berada di level minor Saint Realm. Terlebih lagi, perbedaan alam mereka sangat besar. Jika Ye Xiwen mengira bahwa menerima serangannya akan memberinya hak untuk menantangnya, dia sepenuhnya salah. Kamu akan tahu apakah kamu memenuhi syarat jika kamu mencoba. Ye Xiwen mencibir. Tinju Ye Xiwen sama sekali tidak ragu, dan dalam sekejap, ia menari mengikuti lintasan bintang-bintang yang bergerak. Tekanan tinju itu menghancurkan langit dan berubah menjadi bintang besar, menghantam Cao Yuyu. Kemanapun ia lewat, kekacauan pun akan terjadi, seakan-akan dunia kembali dibuka. Ye Xiwen menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah melepaskan sifat ilahinya, ia menjadi lebih seperti dewa. Tanpa sepengetahuannya, sekelilingnya telah berubah menjadi hamparan bintang yang luas dan tak terbatas. Ia berdiri tanpa ekspresi di pusat alam semesta. Bintang-bintang yang membara, bagaikan meteor, meluncur di langit, menghantam bumi yang luas, mengukir luka-luka yang amat dalam. Di mana-mana dipenuhi jeritan dan kehancuran, pemandangan kehancuran. Ini adalah tampilan lengkap makna dari Great Destruction Stardust Fist. Konon, pendiri Great Destruction Stardust Fist menyaksikan kehancuran total sebuah bintang besar yang hidup dalam hujan meteor. Semua kekuatan lain tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan kosmik ini. Di tanah yang luas ini, terdengar suara burung bangau. Seketika, sebuah tangan besar terjulur dari udara, menangkap meteorit yang jatuh seolah-olah akan terperangkap dalam genggamannya. Seekor binatang berbentuk burung bangau keluar dari Chaos Bell dan meraung ke langit dan bumi dalam sekejap. Samar-samar, orang-orang seakan mendengar auman seekor binatang buas. Binatang buas tak terkalahkan yang menghancurkan kekacauan dengan satu kaki dan terbang hingga 90.000 mil. Tak satu pun pihak yang menahan diri dan ingin langsung membunuh satu sama lain. 4 tangan besar menyemburkan cahaya ilahi yang tak terbayangkan dan saling bertabrakan. Bintang besar yang dibentuk oleh tinju Ye Xiwen menghindari cakar yang mengejutkan dan mengenai binatang berbentuk bangau. Boom! Sebuah awan jamur raksasa muncul dari punggung monster berbentuk bangau itu. Benturan dahsyat itu hampir membuat seluruh monster berbentuk bangau itu lenyap. Seketika, ledakan, tabrakan lainnya, kedua pria itu saling menyerang tanpa henti, dan seluruh langit tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang sangat menakutkan, menghalangi sinar matahari di langit. Situasi yang dibayangkan semua orang bahwa Cao Yuyu akan sepenuhnya mengalahkan Ye Xiwen ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, konfrontasi antara Ye Xiwen dan Cao Yuyu sangat berwarna dan tidak ada yang dirugikan, yang benar-benar di luar imajinasi siapapun. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Kalau hanya ini yang bisa kau lakukan, pergilah ke neraka. Cao Yuyu dan Ye Xiwen bertukar ratusan jurus dalam sekejap, dan mereka sudah mulai bertarung dengan amarah yang nyata. Sikap dingin dan acuh tak acuh yang baru saja mereka tunjukkan tak lagi ada, dan hanya amarah yang meluap-luap yang dilampiaskan kepada Ye Xiwen. Saat Cao Yuyu berbicara, sepasang sayap seputih salju muncul di belakangnya, seolah-olah merupakan kondensasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, menyatu dengan hukum angin. Bayangan-bayangan muncul di tubuhnya, mengaburkan sosoknya. Sebelum Cao Yuyu selesai berbicara, tangan putih seperti giok tiba-tiba muncul di depan Ye Xiwen dan mencengkeram tenggorokan Ye Xiwen. Cepat, 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 begitu cepatnya hingga tak terbayangkan, bagaikan kilatan petir putih. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai tenggorokan Ye Xiwen. Jika ia tertangkap, jalan buntu akan menantinya, dan ia akan dicekik sampai mati. Tak seorang pun melihat gerakan tangan besar ini. Detik berikutnya, Cao Yuyu muncul di hadapan Ye Xiwen. Ia benar-benar membunuh di hadapan Ye Xiwen. Di kejauhan,
Ia bahkan memiliki bayangan yang menunjukkan betapa cepatnya ia. Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia tak menyangka Cao Yuyu ternyata punya kartu tersembunyi seperti itu. Kecepatannya sungguh mengerikan. Dia bereaksi hampir seketika. Itu adalah kemampuan gerak dari 7 tangan suci pengendali bangau. Kemampuan gerak yang bersumber dari angin membuat kecepatannya sangat tinggi, meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat hampir seketika. Awalnya, ia adalah seorang resi agung setengah langkah, dan telah menguasai beberapa penerapan hukum ruang. Dikombinasikan dengan gerakan tubuhnya yang bersumber dari angin di tangan 7 orang suci pengendali burung bangau, kecepatannya begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata telanjang. Snap! Cao Yuyu mencengkeram leher Ye Xiwen, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Ia akhirnya akan membunuh pria penuh kebencian ini. Apa gunanya punya tubuh kuat? Kalau kau tak bisa mengimbangi kecepatanku, aku akan menghajarmu sampai mati. Bang! Cao Yuyu meremas kuat, dan Ye Xiwen di depannya tiba-tiba hancur berkeping-keping seperti cermin. Raut puas di wajahnya langsung membeku. Dia ngeri karena tidak bisa menangkap Ye Xiwen. Sejak ia mengembangkan sepasang sayap bangau ini, tak seorang pun mampu menandingi kecepatannya, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saat ini, jika seorang master biasa di tahap awal Sage Agung setengah langkah berdiri di depannya, ia mungkin akan membunuhnya tanpa berkedip. Bahkan seorang master di tahap tengah Sage Agung setengah langkah pun tak akan mampu mengalahkannya. Karena dia terlalu cepat, dikatakan bahwa satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dikalahkan adalah kecepatan. Asalkan mencapai kecepatan tertentu dan bekerja sama dengan 7 tangan suci pengendalian derek yang amat kuat, maka ia tak akan terkalahkan. Tapi sekarang dia tidak bisa menangkap Ye Xiwen. Ini pertama kalinya dia gagal. Tidak bagus. Cao Yuyu berpikir ada yang tidak beres dan segera berbalik. Saat itu, suara dingin Ye Xiwen terdengar dari belakangnya. Apakah ini kartu trufmu? Niat pedang yang mencengangkan tiba-tiba menyelimutinya, seperti sambaran petir dengan kecepatan cahaya, dan langsung menghancurkan seluruh pertahanan Cao Yuyu. Pada saat kritis ini, Cao Yuyu benar-benar membentangkan sepasang sayap di tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghindari pukulan fatal. Boom! Seluruh gunung di bawah Cao Yuyu terbelah menjadi 2 bagian oleh niat pedang ini. Semua orang terkesiap. Mereka semua tercengang dan terpukau dengan apa yang terjadi. Meskipun terdengar lambat, itu hanya masalah sesaat bagi kedua orang yang sedang bertengkar itu. Bagi para prajurit yang menyaksikan, kejadian itu terjadi hampir seketika, bagaikan keajaiban. Cao Yuyu, yang tadi begitu agresif, langsung babak belur dalam sekejap mata. Banyak dari mereka yang kekuatannya lebih lemah tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi di antara keduanya. Hanya para Sein Agung setengah langkah yang kuat dan beberapa Sein Agung yang menyaksikan pertempuran yang dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Justru karena itulah saya menarik napas dalam-dalam. Kekuatan sihir macam apa yang Ye Xiwen kembangkan? Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan 7 sage pengendali burung bangau pun tak mampu menangkapnya. Seorang sage agung setengah langkah tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Pada saat ini, semua orang akhirnya belajar dari orang lain tentang apa yang baru saja terjadi, dan mereka semua tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kau tidak tahu ini, kan? Ye Xiwen tidak hanya tak terkalahkan secara fisik, tetapi juga sangat cepat. Hanya saja karena tubuhnya begitu kuat, ia jarang perlu menunjukkan kecepatan yang mengerikan ini. Pada saat ini, seorang master legendaris menjelaskan dengan bangga bahwa mereka semua adalah prajurit dari kelas yang sama dengan Ye Xiwen, dan tentu saja mereka lebih mengenal Ye Xiwen daripada para sage agung setengah langkah dan sage agung yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin para orang suci agung setengah langkah dan orang suci agung ini tidak mengetahui siapa Ye Xiwen sebelum pertempuran dimulai. Ini juga merupakan situasi yang sangat normal. Umur para santo agung ini seringkali ribuan tahun,
dan mereka dapat mengasingkan diri selama ratusan tahun. Ratusan tahun sudah cukup bagi Akademi Zhenwu untuk menerima beberapa angkatan siswa. Bagi para guru besar ini, para pendatang baru ini sama sekali tidak berarti untuk dikenang. Setelah keluar dari Bea Cukai, saya menemukan banyak orang yang tidak saya kenal, dan itu adalah situasi yang sangat normal. Lalu kekuatan sihir macam apa yang dia praktikkan? Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Tanya seorang bijak agung dengan tidak sabar. Jika dia tidak tahu, bagaimana mungkin dia membiarkan para legenda ini bersikap begitu lancang di hadapannya? Ngomong-ngomong, para legenda itu tiba-tiba terdiam. Kekuatan sihir dan seni bela diri Ye Xiwen sebagian besar tidak konvensional, dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Ada begitu banyak warisan di dunia ini, bagaimana mungkin mereka tahu kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Ye Xiwen? Para prajurit itu semua bersemangat dengan kecepatan super yang ditunjukkan Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen, yang perlahan muncul di udara, menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali niat pedang tadi tidak membunuh Cao Yuyu. Bab 593 Jalan Berbeda, tidak ada kerja sama. Ketepatan waktu dan kecepatan serangan Ye Xiwen barusan menggerakkan banyak orang suci agung yang menyaksikan pertempuran. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu ingin tahu kekuatan magis apa yang sedang dikembangkan Ye Xiwen. Kurung buka titik kurung tutup. Perlu diketahui bahwa sebagai master di tingkat bijak agung, masing-masing dari mereka adalah monster tua yang telah melihat banyak hal. Bahkan dapat dikatakan bahwa jembatan yang telah mereka lalui jauh lebih panjang daripada jalan yang telah dilalui banyak prajurit sepanjang hidup mereka. Meskipun mereka telah melihat banyak kekuatan magis kuno, mereka gagal menggunakannya pada Ye Xiwen. Mereka tidak tahu seperti apa gerakan tubuh Ye Xiwen saat ini. Namun, mereka juga tidak tahu bahwa sayap iblis yang diajarkan Ye Mo kepada Ye Xiwen dapat dianggap sebagai kekuatan magis kuno bahkan di dunia iblis. Itu juga merupakan keterampilan unik dari Raja Iblis yang terkenal saat itu, dan sungguh di luar pemahaman mereka. Terlebih lagi, setelah sekian lama Ye Xiwen berlatih sayap iblis, tekniknya telah berubah drastis. Sambil menggunakan ruang misterius itu untuk menyimpulkan berbagai keistimewaan sayap iblis, ia juga terus-menerus memodifikasi metode latihannya agar lebih sesuai dengan fisik manusianya. Ia tak ingin menjadi seperti orang-orang di kultus pemuja iblis, dengan tubuh setengah manusia setengah iblis. Mungkin bagi mereka yang mengejar kekuasaan secara ekstrim, ini bukan apa-apa, tetapi Ye Xiwen tak sanggup menjadi setengah manusia setengah hantu. Cao Yuyu menatap Ye Xiwen dengan sedikit terkejut, matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia hanya ceroboh tadi dan dimanfaatkan oleh Ye Xiwen. Ia hampir langsung memasang jebakan maut, dan ia hampir terbunuh dalam sekejap. Namun, ia juga seorang veteran, telah mengikuti Mu Shengji dalam pertempuran selama bertahun-tahun, dan ia tidak tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah ia lalui. Hampir seketika, ia menahan rasa terkejutnya. Entahlah, apakah aku memenuhi syarat sekarang? Tanya Ye Xiwen sambil menyeringai. Ekspresi Cao Yuyu sangat muram. Ye Xiwen mengacu pada apa yang baru saja dikatakan Cao Yuyu tentang dirinya yang tidak memenuhi syarat. Aku hanya ceroboh tadi. Apa kau pikir kau akan punya kesempatan lagi seperti ini? Tanya Cao Yuyu dingin. Saat berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, kekuatan sucinya benar-benar melesat ke depan Ye Xiwen. 7 tangan suci pengendali bangau dilepaskan, menangkap energi spiritual tak terbatas dan menuangkannya ke arah Ye Xiwen. Crash! Ketika 7 tangan suci pengendali bangau hendak menekan Ye Xiwen, menangkap, dan membunuhnya, dewa-dewa emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendidih dan menyerbu tubuh Ye Xiwen. Dalam sekejap mata, mereka mengembun menjadi sepasang sayap emas yang membungkusnya sepenuhnya. Ledakan. 7 tangan suci pengendali bangau meledakkan awan jamur dari sepasang sayap emas. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyebar secara melingkar, mengguncang dunia dan suaranya mencapai segala arah.
Sayap iblis Ye Xiwen terungkap dalam wujud aslinya. Para Saint Agung dan Half Agung khususnya menatap sayap iblis tersebut. Mereka semua berspekulasi tentang asal-usul sayap iblis tersebut dan apakah sayap itu ilahi atau iblis. Kau sama sekali tak bisa mematahkan kekuatan sihirku. 7 tangan suci pengendali bangau milikmu sama sekali tak bisa dibandingkan dengannya. Ye Xiwen tertawa. Sayap iblis adalah jurus andalan Raja Iblis saat itu. Meskipun 7 tangan suci pengendali bangau kuat, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengannya? Swiss. Sayap iblis Ye Xiwen langsung berubah menjadi lautan guntur dan kilat yang tak berujung, dengan 2 kekuatan angin dan guntur bergulung dan mendidih di dalamnya. Kekuatan angin dan guntur membentuk 2 tangan besar, tangan angin dan tangan guntur, dalam sekejap mata. Mereka bersilangan di udara, seperti 2 naga yang menjulang ke langit, meraih Cao Yuyu. Cao Yuyu bermata tajam dan tentu saja tahu betapa mengerikan dan merusaknya kekuatan angin dan guntur. Hanya sedikit prajurit yang ingin menghadapi kedua kekuatan ini. Ia membentangkan sayap putihnya dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Namun, kecepatan angin dan kekuatan guntur yang mengejarnya semakin cepat, dan ia sebenarnya mengejar langsung ke kedalaman kehampaan. Baik elemen angin maupun guntur dan kilat adalah elemen yang terkenal karena kecepatannya yang luar biasa. Di bawah kendali Ye Xiwen, dia mengejar Cao Yuyu dengan kecepatan yang hampir sama. Di mata Ye Xiwen, bahkan Cao Yuyu yang menghilang ke dalam kehampaan pun tak punya tempat untuk bersembunyi. Sejak kultivasi sayap iblisnya mencapai tingkat baru, kendalinya atas kekuatan angin dan guntur bisa dikatakan telah mencapai tingkat kemudahan. Barulah setelah itu ia dapat mengendalikan kekuatan angin dan guntur untuk memburu Cao Yuyu. Kecepatan tadi terlalu cepat dan tak seorang pun bisa melihat dengan jelas, tetapi sekarang, semua orang melihat gerakan Ye Xiwen dengan jelas dan semuanya tercengang di tempat. Mereka tak menyangka pemandangannya akan seperti ini. Cao Yuyu sebenarnya diburu oleh Ye Xiwen seperti anjing liar. Sejak awal pertarungan, Cao Yuyu benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menghadapi Ye Xiwen, seorang junior yang tingkat kekuatannya jauh lebih rendah, ia tidak punya cara untuk melawan. Untuk sesaat, Ye Xiwen benar-benar berada di atas angin. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Apakah mereka bermimpi? Atau dunia ini memang terlalu gila? Bukannya mereka belum pernah melihat orang-orang yang melakukan ekspedisi melawan arus, tetapi satu-satunya yang bisa mengalahkan petapa agung setengah langkah dalam satu tarikan napas dengan level Saint Minor dan tetap unggul mungkin adalah Ye Xiwen. Dan dia bukan hanya petapa agung setengah langkah biasa di tahap awal, tetapi seorang jenius tingkat 1. Dahulu kala, Cao Yuyu juga seorang jenius yang terkenal, tetapi sekarang dia diburu seperti anjing. Dunia ini gila. Cao Yuyu juga bisa merasakan angin dan guntur di belakangnya semakin dekat. Ia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, Ye Xiwen, apa kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau seperti ini? Ledakan. Raungannya tenggelam sepenuhnya oleh suara ledakan dahsyat dari angin dan gemuruh guntur yang berpadu menjadi satu. Setelah kehilangan kendali, kekuatan angin dan guntur berkurang menjadi kehancuran dan tabrakan naluriah. Untuk sesaat, seolah tak ada suara lain di seluruh dunia, hanya gemuruh ledakan. Apakah Cao Yuyu sudah mati? Seseorang tak kuasa menahan diri untuk bersuara, dan benar-benar mengungkapkan apa yang dipikirkan kebanyakan orang, dan langsung ditampar oleh 2 tangan besar Ye Xiwen. Apakah Cao Yuyu sudah mati? Asap dan debu menghilang, dan kehampaan yang hancur pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebuah sosok muncul di mata semua orang. Namun Cao Yuyu mengepakkan sayapnya, dan energi spiritual yang tak berujung tampaknya mengembun menjadi jimat, seketika membentuk perisai besar di depannya, sehingga ledakan tidak dapat mendekatinya. Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa wajah Cao Yuyu jelas lebih pucat daripada sebelumnya. Dapat dibayangkan bahwa ledakan tadi telah menyebabkan kerusakan pada Cao Yuyu, dan ia tidak sesantai yang terlihat di permukaan.
Faktor-faktor tak stabil sepertimu seharusnya dibasmi. Hanya dengan bersatu, di bawah kepemimpinan kakak seniormu, Akademi Zhenwu dapat meraih kembali kejayaannya. Apa kau mengerti kenapa orang-orang sepertimu selalu muncul? Sialan, ekspresi Cao Yuyu garang, fanatik, tapi kejam. Untuk pertama kalinya, tak ada rasa jijik di mata Ye Xiwen saat ia menatap Cao Yuyu. Meskipun orang-orang ini menyebalkan, mereka memiliki tujuan mulia yang tak dapat dicapai Ye Xiwen. Setidaknya Ye Xiwen tidak sedang memikirkan kebangkitan Akademi Zhenwu saat ini. Karena hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh satu orang saja. Kebangkitan Akademi Zhenwu diiringi dengan kejayaan yang ditorehkan oleh nyawa, darah, dan tulang para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Kemunduran Akademi Zhenwu juga diiringi dengan kematian dan kekalahan tragis para leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang atau sekelompok kecil orang. Kekuatan-kekuatan yang dulu gemetar di bawah Akademi Zhenwu, seperti Istana Xuan Yuan, kini telah menjadi kuat dan dapat berdiri sejajar dengan Akademi Zhenwu. Setidaknya bagi Ye Xiwen sekarang, dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Bahkan jika ada kesempatan di masa depan, itu akan menjadi urusan masa depan. Namun, tatapan Ye Xiwen langsung menjadi lebih tajam, dan niat membunuhnya tetap sama. Itu karena mereka memiliki jalan yang berbeda dan tidak bisa membuat rencana bersama. Sekalipun mereka punya tujuan besar, dapatkah itu menutupi sifat pendekatan dominan mereka terhadap kita atau musuh kita? Sama seperti di kehidupan sebelumnya, pengkhianat besar Wang Jingwei menyerah kepada musuh, dan dia mungkin benar-benar ingin melestarikan negara dengan cara ini, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat menyembunyikan sifat pengkhianatnya. Bahkan jika seseorang benar-benar perlu berdiri, Ye Xiwen sama sekali tidak berpikir orang itu adalah Mu Shengji. Bahkan kakak seniornya, Huang Wuji, lebih cocok daripada dia. Terlebih lagi, yang terpenting adalah, menurut metode sederhana Balai Penegakan Hukum yang membagi orang menjadi kita atau musuh, dia bukan hanya musuh, tetapi juga musuh bebuyutan yang harus dibasmi. Dia adalah musuh bebuyutan yang tidak akan pernah menyerah sampai salah satu dari mereka mati. Ye Xiwen tidak punya pilihan selain berjuang untuk keluar. Cao Yuyu tampak menjadi gila dalam sekejap, berubah wujud menjadi seekor burung bangau raksasa sebesar bukit, merentangkan kaki bangau rampingnya dan meraih Ye Xiwen. Ini seperti menginjak-injak langit dan bumi. Dengan kekuatan satu cakar, ia benar-benar mencabut kekacauan, seolah-olah ingin mengolah kembali bumi, api, air, dan angin, serta menciptakan kembali langit dan bumi. Cakar besar itu mencengkeram Ye Xiwen yang terbang di udara. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat mencengkeram sayap iblis yang melilit tubuh Ye Xiwen. Kekuatan itu seolah tak terbatas, dan membuat sayap iblis di tubuh Ye Xiwen bergetar hebat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan liar. Meskipun gagal menembus pertahanan sayap iblis, kekuatan itu juga menciptakan celah di pertahanan sayap iblis yang sempurna. Meski hanya sesaat, bagi para maestro, momen itu saja dapat menentukan hasil, dan dapat menentukan hasil pertempuran. Sudah waktunya untuk mengakhiri, Ye Xiwen, ayo kita akhiri. Gunakan ini sebagai batu loncatan untuk menyaksikan kejayaan kakak seniormu. Wajah Cao Yuyu sangat kejam. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia sudah menyerang Ye Xiwen. Bab 594 Monumen Penekan Iblis. Aku tidak menyangka Ye Xiwen begitu hebat. Dia benar-benar jenius yang langka. Kata Zhao Fei dengan tatapan dingin, sayang sekali jika ada lebih banyak orang seperti dia, mereka hanya akan menjadi faktor yang semakin tidak stabil di akademi. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan orang-orang seperti itu, kita harus melenyapkan mereka. Siapapun yang menghalangi rencana kita harus mati. Tetua berjubah hitam itu menyipitkan matanya, tatapannya semakin dingin. Di sisi lain, semua orang melihat Cao Yuyu menyerang dalam sekejap, dan mereka semua berseru kaget.
Kecepatan Cao Yuyu terlalu cepat. Hampir dalam sekejap, saat itu, ia sudah menyerang di depan Ye Xiwen. Ye Xiwen bisa merasakan getaran gila di sayap iblis, dan keilahian emas yang menutupinya lebih seperti. Tubuh Ye Xiwen bergetar hebat, dan hanya dalam sepersekian detik, tangan besar Cao Yuyu langsung menembus tubuhnya. Seluruh tubuh Ye Xiwen hancur berkeping-keping seperti bayangan cermin. Ekspresi Cao Yuyu tiba-tiba berubah. Ia tak menyangka ia gagal menangkapnya lagi. Kali ini ia memanfaatkan ketidaksiapan Ye Xiwen untuk bergerak, tetapi ia tak menyangka ia masih gagal menangkap Ye Xiwen. Kau tidak cukup cepat. Suara dingin Ye Xiwen terdengar dari belakang Cao Yuyu. Tidak ada gunanya, berapa kali pun kau mencoba. Tangan langit runtuh awan api milik Ye Xiwen langsung ditampar, menyelimuti langit dan bumi. Tangan langit runtuh awan api miliknya telah lama dikultivasikan dengan sempurna. Seperti kata pepatah, seorang ahli dapat mengetahui apakah sebuah tangan bagus atau tidak hanya dengan melihatnya bergerak. Kekuatan jurus ini sangat mengerikan, seakan-akan seluruh langit dipenuhi awan yang terbakar, jatuh ke bumi dan menghancurkan kehampaan dengan dahsyat. Tatapan semua orang berubah. Setiap awan yang terbakar ini hampir setara dengan kekuatan penuh seorang ahli tahap awal Half Step Grid Sage. Terutama para ahli Half Step Grid Sage itu, mereka mungkin bisa meledakkan kekuatan salah satu awan ini, tetapi dengan begitu banyak awan yang menutupi area yang begitu luas, itu sungguh luar biasa. Mereka tidak bisa menembakkan satu pun. Ini hanyalah seorang raja di tahap awal Half Step Grid Sage, yang meremehkan semua orang kuat. Gerakan Ye Xiwen bagaikan kiamat. Area seluas lebih dari 10 mil langsung diselimuti, dan energi spiritual meledak dalam sekejap, yang sangat mengerikan. Kemampuan Ye Xiwen begitu mendalam hingga benar-benar mengerikan. Tak seorang pun menyangka Ye Xiwen memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka akan mengkhawatirkan Cao Yuyu sebelumnya. Awalnya, semua orang mengira ini akan menjadi pertempuran sepihak, tetapi setelah dimulai, rencana mereka berubah total. Tepat ketika Cao Yuyu hendak ditangkap dan dibunuh, ia bereaksi. Kecepatannya luar biasa, bagaikan kilat putih, membelah langit dalam sekejap. Setelah berbalik, Cao Yuyu tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan membuka mulutnya. Sebuah sungai panjang mengalir deras, menyerbu dari segala arah. Sungai ini membara dengan dahsyat, dan sebenarnya berkobar dengan energi sejati yang tak terbatas. Inilah energi sejati dalam tubuh Cao Yuyu yang terkondensasi menjadi lautan luas dan tercurah dalam sekejap. Ekspresi semua orang berubah, Cao Yuyu akan bertarung sampai mati. Ketika mereka sampai pada kesimpulan ini, semua orang merasa aneh. Bukankah Ye Xiwen akan bertarung sampai mati? Mengapa Cao Yuyu bertarung sampai mati sekarang? Yang satu jenius di antara para santo agung setengah langkah, dan yang satunya lagi santo yang hanya meraih sedikit kesuksesan. Dengan perbandingan kekuatan seperti itu, kita bisa tahu siapa yang lebih kuat tanpa perlu melihat. Tampaknya tidak perlu ada perbandingan sama sekali, tetapi bahkan dengan keunggulan sepihak seperti itu, Ye Xiwen memaksa Cao Yuyu untuk melawan balik dengan putus asa. Setelah Cao Yuyu memuntahkan sungai energi sejati yang panjang, ia langsung menebas lagi dengan tangan besarnya, dan sungai energi sejati yang panjang dan tak berujung itu langsung terserap. Tangan besar itu bagaikan batu giok, dan jatuh dalam sekejap mata. Ledakan. Semua orang merasakan dunia berguncang, dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu dalam tabrakan dua kekuatan dahsyat itu. Guncangan dahsyat itu menyebabkan ruang terdistorsi, yang membuat orang-orang merasa tertekan, dan mereka tidak tahu kapan ruang itu akan runtuh. Ekspresi Ye Xiwen tegas, dan dia mengerti bahwa Cao Yuyu akan bertarung sampai mati. Dari segi kekuatan absolut, dia benar-benar ditekan oleh Ye Xiwen. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak bertarung sampai mati saat ini? Serangan itu memang dahsyat, tapi kalau hanya itu masih jauh dari cukup. Ye Xiwen hanya merasa serangannya langsung dikalahkan, dan 7 tangan suci pengendali bangau hampir mencengkeramnya.
Tubuh emas dominannya telah mencapai tingkat ketujuh. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sulit dibayangkan orang biasa. Setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang yang sangat mengerikan. Engah, engah, engah. Ye Xiwen berdiri diam, menghadapi kekuatan dahsyat tujuh tangan pengendali bangau suci. Energi sejati dalam tubuhnya melonjak seketika, membuat pakaiannya berdesir, dan berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya. Aliran energi pedang melesat keluar dari setiap kotak pori. Ye Xiwen tampak seperti landak raksasa, dengan duri di sekujur tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali energi pedang mengenai tangan tujuh orang bijak pengendali burung bangau, hampir saja menimbulkan ledakan yang mengerikan. Di bawah serangan tiba-tiba energi pedang yang pekat, tujuh tangan suci yang mengendalikan bangau itu sudah berada di ujung kekuatannya. Setelah mematahkan tangan langit runtuh awan api milik Ye Xiwen, ia tak lagi memiliki banyak kekuatan tersisa, dan kini ia tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, tujuh tangan suci pengendali bangau yang tadi begitu kuat, lenyap sepenuhnya, tanpa jejak tersisa, karena semuanya dicekik oleh energi pedang Ye Xiwen. Ye Xiwen melangkah maju, dan setiap langkahnya seakan memperpendek langit, seolah mengecilkan bumi hingga 1 inci. Setelah kilatan cahaya keemasan, ia muncul di samping Cao Yuyu. Sebuah pukulan dilontarkan secara tiba-tiba, Great Destruction Stardust Fist dilontarkan tanpa ragu. Ledakan. Pukulan Ye Xiwen seakan mematahkan pilar penyangga langit. Langit tiba-tiba runtuh dan menekan dengan suara gemuruh yang mengerikan. The Great Destruction Stardust Fist sendiri merupakan gaya tinju yang sangat agresif dan mematikan, dan hampir dapat menghancurkan langit dan bumi. Di hadapan Ye Xiwen, keunggulan kecepatan asli Cao Yuyu lenyap total, dan itu setara dengan ketiadaan. Mustahil baginya untuk menunjukkan keunggulannya yang dahsyat sebagai seorang speedster di hadapan Ye Xiwen. Meskipun Cao Yuyu sangat berbakat dan telah melalui banyak petualangan, Ye Xiwen tetap didukung oleh Ye Mo. Dengan bantuan monster tua yang pernah mengikuti Raja Iblis dalam pertempuran selama bertahun-tahun, hanya ada satu monster seperti dia di dunia. Cao Yuyu terkejut dengan kedatangan Ye Xiwen yang tiba-tiba. Ia terkejut dan segera mundur untuk menahan serangan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen tidak membiarkannya begitu saja. Ia maju selangkah dan mengejarnya. Itu tepat sekali dan tidak membiarkan Cao Yuyu lolos. Sekarang, semua orang yang cerdas dapat melihat bahwa Cao Yuyu telah mengalami penurunan kecepatan yang signifikan. Di antara level yang sama, kekuatan Cao Yuyu dapat dianggap sebagai yang terbaik, terutama kecepatannya yang luar biasa cepat. Namun, di hadapan Ye Xiwen, itu sama sekali bukan apa-apa. Ia benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kecepatannya luar biasa cepat, dan bisa dikatakan hanya kecepatan yang tak tertandingi. Setelah benar-benar dirugikan dalam aspek ini, dan tidak mampu sepenuhnya menekan Ye Xiwen dalam aspek lain, situasi saat ini telah muncul. Kekuatan sihir macam apa ini? Sungguh tak terbayangkan. Ternyata ada seni bela diri yang mampu melampaui gerakan tubuh tujuh tangan suci pengendali bangau. Meskipun gerakan tubuh tujuh tangan suci pengendali bangau hanyalah pelengkap, gerakannya sungguh kelas 1, sebanding dengan beberapa teknik terbaik di Akademi Zenwu kita. Mereka unggul dalam segala aspek. Kalau tidak, Mu Shengji tidak akan memilihnya sebagai seni bela diri utamanya. Tapi sekarang, di hadapan Ye Xiwen, yang baru mencapai tingkat kesucian minor, ia berulang kali dikalahkan. Sungguh sulit dipercaya. Seseorang menghela napas dan berkata bahwa ini juga yang dipikirkan hampir semua orang. Mereka semua merasa itu terlalu menakutkan. Kecepatan Ye Xiwen seolah tak ada batasnya. Hampir bisa dikatakan bahwa semakin cepat Cao Yuyu, semakin cepat pula dia. Dia selalu selangkah lebih maju dari Cao Yuyu. Tidak ada yang tahu apakah ini kecepatannya yang sebenarnya. Sialan, kau memaksaku melakukan ini. Umpat Cao Yuyu dalam hati, lalu tiba-tiba menginjak kehampaan untuk menstabilkan tubuhnya.
Ia langsung menembakkan cahaya suci yang tak terbatas, menyelimuti langit dan matahari, bahkan waktu pun menyelimuti langit. Jika kau pikir ini akan berguna, kau salah besar. Ye Xiwen mendengus dingin, lalu tiba-tiba meraih semua cahaya suci dengan tangan besarnya dan menghancurkannya. Namun sebelum dia dapat melihat lebih dekat, dia melihat sebuah prasasti batu besar jatuh dari langit, memancarkan tekanan dahsyat yang hendak menghancurkan Ye Xiwen seluruhnya. Di atas prasasti batu ini, terukir kata iblis memancarkan cahaya aneh. Dalam sekejap, tampak seolah-olah iblis besar telah bangkit kembali, menatap Ye Xiwen dengan tatapan aneh. Ekspresi Ye Xiwen berubah. Ternyata itu adalah senjata suci agung yang belum sempurna, dan itu adalah senjata suci agung yang paling hebat. Meskipun belum sempurna, senjata itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia jika digunakan sepenuhnya. Seseorang di dekatnya berseru, mengenali asal-usul prasasti batu ini. Mungkinkah ini prasasti iblis dari apa yang disebut prasasti penekan iblis? Benar, ini prasasti iblis. Konon, Mu Senji menemukan kedua prasasti ini di sebuah relik. Keduanya bertuliskan penekan iblis dan penekan iblis. Jika digabungkan, keduanya membentuk artefak suci agung yang tak tertandingi kekuatannya, dan jelas yang paling canggih. Aku tak pernah menyangka Mu Senji begitu menghargai Cao Yuyu sampai-sampai meminjamkan prasasti iblis itu kepadanya. Raut wajah semua orang langsung berubah. Awalnya, semua orang mengira Ye Xiwen akan menang, tetapi kini mereka tiba-tiba merasa bahwa Cao Yuyu memiliki peluang menang yang lebih besar. Kesenjangan antara senjata suci agung dan senjata suci lainnya bagaikan kesenjangan antara orang suci agung dan alam suci. Ada jurang pemisah yang signifikan di antara mereka. Sekalipun itu hanyalah senjata suci agung yang rusak, tetap saja tidak sulit untuk membunuh seorang prajurit tingkat suci. Bahkan Ye Xiwen, yang tampaknya terus-menerus melakukan keajaiban dan terus-menerus menunjukkan kekuatan yang lebih besar, tidak dapat menjadi lawan dari senjata suci agung. Memang, ketika Ye Xiwen melihat prasasti iblis ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Bab 595 Monumen Iblis adalah milikku. Ye Xiwen tahu betul perbedaan besar antara senjata suci dan senjata suci agung. Karena itulah ia mencoba segala cara untuk membuat cermin Tianyuan menembus senjata suci teratas dan menjadi senjata suci agung. Dengan senjata suci agung di tangan, Ye Xiwen akan memiliki kartu truf lain. Di antara para sage agung, banyak yang menggunakan senjata suci, seperti pemilik paviliun tiran sebelumnya. Meskipun ia juga seorang sage agung, jelas ia yang paling buruk di antara para sage agung. Sejauh ini, ia hanya menggunakan senjata suci tingkat atas dan bahkan tidak memiliki senjata sage agung. Dengan senjata suci agung di tangan, akan jauh lebih mudah untuk melawan sang bijak agung atau melarikan diri. Namun, hal itu juga dapat menyoroti kengerian artefak suci agung. Sekalipun itu hanya artefak suci agung yang hancur, jika itu hanyalah seorang prajurit alam suci biasa, kemungkinan besar ia akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Meskipun mungkin hanya ada satu perbedaan alam antara alam suci dan alam bijak agung, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Monumen dengan kata Yao di atasnya seperti gunung kecil, terutama kata Yao yang bersinar terang dan memberikan tekanan tanpa akhir, seolah-olah telah mengunci Ye Xiwen dalam sekejap. Entah siapa yang menempa prasasti penangkal iblis ini, tapi tak diragukan lagi, pastilah orang yang sangat kuat dan menakutkan itu. Kalau tidak, mustahil menempa senjata suci yang begitu mengerikan. Kata Yao tampaknya berubah menjadi monster besar, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Xiwen. Hal ini disebabkan karena pemilik prasasti tersebut memiliki kemampuan dan pemahaman Tao yang mengerikan, sehingga dapat menimbulkan keadaan seperti itu. Oh tidak, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum terlalu hina. Mereka benar-benar menyembunyikan senjata suci agung itu. Sekarang, adik juniorku akan menderita. Di puncak Changxing di dekatnya, Yang Wenjun menatap Ye Xiwen di langit dengan penuh kekhawatiran.
Artefak suci memang langka bagi para pendekar lain yang baru saja memasuki alam suci. Namun bagi mereka berdua, ceritanya benar-benar berbeda. Meskipun puncak Changxing tidak ramai, warisannya bisa dibilang sangat mendalam. Dan itu masih tak terpahami. Selama berabad-abad, tak seorang pun tahu berapa banyak penguasa alam suci yang telah muncul, dan berapa banyak artefak suci yang telah ditinggalkan. Mereka bisa mengambilnya begitu saja. Namun, artefak suci agung adalah masalah lain. Artefak itu memiliki kekuatan mengerikan yang dapat sepenuhnya menekan alam suci. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Hanya Bai Jiansong yang memilikinya. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Mereka juga tahu betapa mengerikannya artefak suci agung ini. Ye Siwen akan menderita kerugian besar jika dia melakukan ini. Deng Suixin tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia juga tampak khawatir. Di sisi lain, Bai Jiansong tidak terlalu khawatir. Ia hanya tersenyum dan berkata, belum pasti. Adik junior selalu penuh tipu daya. Aku yakin dia punya rencana cadangan. Mendengar Bai Jiansong mengatakan ini, Yang Wenjun dan Deng Suixin akhirnya menghela napas lega. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri, tetapi mereka sepenuhnya percaya pada mata Deng Suixin. Ye Siwen, tangkap dia. Selama dia menelan tablet iblis ini, cermin Tianyuan akan segera berevolusi menjadi senjata suci yang hebat. Suara Ye Mo yang bersemangat tiba-tiba terdengar dan bergema di telinga Ye Siwen. Ye Siwen langsung bersemangat. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba berbagai cara untuk mengembangkan cermin Tianyuan menjadi senjata suci yang hebat, tetapi transformasinya masih belum sempurna. Artefak suci agung adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditempa oleh seorang sage agung biasa. Artefak itu harus disempurnakan oleh seorang sage agung yang kuat dengan kultivasi yang sangat tinggi. Ye Siwen tahu bahwa hal yang selalu kurang darinya sebenarnya adalah tempatnya. Sejujurnya, kultivasinya terlalu rendah. Bagi seorang prajurit Saint Realm, menempa artefak suci agung sama sekali mustahil, bagaimanapun dipikirkan. Saya mencoba banyak metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, ia tidak menyangka bahwa di sini, ia akan benar-benar mendengar Ye Mo mengatakan bahwa ada cara untuk menerobos dan menjadi senjata suci yang hebat. Ia langsung bersukacita. Tatapan matanya saat menatap monumen bertuliskan kata, setan, tiba-tiba menjadi tegas. Prasasti iblis itu tiba-tiba bergetar hebat, dan lingkaran cahaya beriak keluar darinya. Dalam sekejap, prasasti itu menghancurkan kehampaan, memancarkan cahaya tak berujung, dan menghantam Ye Siwen. Itu cuma tipuan. Turun, teriak Ye Siwen pelan, lalu sebuah tangan besar terulur, bagaikan sayap yang menggantung di langit, dan tiba-tiba mencengkeram ke bawah. Boom! Dengan ledakan dahsyat dan suara logam beradu, monumen bertuliskan, setan, itu tiba-tiba bergetar, dan suaranya menggelegar ke segala arah. Serangkaian tetesan darah berhamburan keluar. Itu milik Ye Siwen. Baru saja, ia menghantam prasasti iblis dengan api, dan lukanya pun robek di tangannya, darah pun berceceran. Ia sedikit tertegun. Ini pertama kalinya ia terluka sejak bertarung melawan Cao Yuyu. Bahkan bisa dibilang ia sudah lama tidak terluka, dan ia juga sudah lama tidak menggunakan teknik generasi Gutian Huang. Kalaupun ia terluka, itu terjadi saat ia menghadapi Sang Bijak Agung. Perbedaan kekuatan yang sangat besar menyebabkan ia terluka. Ia sudah lama tidak terluka dalam menghadapi kompetisi selevel. Meskipun Cao Yuyu yang dihadapinya adalah seorang jenius dan gurunya berasal dari Balai Penegakan Hukum. Dia telah mengembangkan tubuh emas dominan hingga tingkat ke-7, menjadi sangat kuat, tetapi sekarang dia terluka. Bukan karena tubuh emas dominannya tidak kuat, tetapi karena tablet batu ini terlalu kuat. Ye Siwen sangat terkejut, dan Cao Yuyu di seberangnya hampir begitu ketakutan hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Sama seperti Ye Siwen yang terkejut karena tubuh emasnya benar-benar dihancurkan oleh sebuah prasasti batu, Cao Yuyu bahkan lebih terkejut lagi. Ye Siwen tidak tahu,
Tetapi dia tahu bahwa prasasti batu asli itu sangat kuat, dan dia akan mengembalikannya kepada Musenji jika sudah waktunya. Ini adalah senjata suci yang agung, begitu mengerikan hingga mampu menangkap bintang dan bulan serta menghancurkan dunia. Namun, Ye Xiwen berhasil menangkapnya dengan tangan kosong tanpa hancur berkeping-keping. Soal luka di tangan Ye Xiwen, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Bercanda, luka sekecil itu tidak perlu diributkan. Harus dikatakan bahwa itu tidak ada apa-apanya. Namun, melihat Ye Xiwen masih terluka, ia merasa sedikit lega. Tidak seperti sebelumnya, semua serangannya bagaikan awan yang melayang di depan Ye Xiwen dan sama sekali tidak berpengaruh. Rasanya seperti orang biasa meninju dinding dengan tinjunya, yang sia-sia, hanya menimbulkan rasa sakit. Sekarang berhasil, dan itu pasti membuatnya gembira. Di bawah kendali Cao Yuyu, monumen iblis itu sekali lagi menekan Ye Xiwen. Hampir dalam sekejap, ia berubah menjadi iblis raksasa, membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya. Langit gua api iblis, di antara bintang-bintang yang luas. Setan besar ini bertransformasi dari senjata suci agung yang tidak lengkap, dan selama serangannya, ia samar-samar dapat merasakan kekuatan suci agung tersebut. Jika itu adalah Master Saint Realm biasa, dia pasti sudah mati, dan mustahil baginya untuk melawan senjata suci sebesar itu. Namun, bagi Ye Xiwen, jika dia memanggil klon binatang bintang, dia bahkan bisa membunuh seorang master di tahap awal alam Sage Agung, jadi dia tidak perlu takut. Karena Ye Xiwen telah memutuskan untuk mengambil prasasti iblis dan membiarkan Ye Mo melahapnya, tanpa ragu-ragu, ia meraihnya dengan tangan besarnya, yang berubah menjadi tangan merah menyala dan langsung meraih prasasti iblis itu. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suapan saripati berturut-turut. Tangan langit runtuh awan api tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih agung. Meskipun tubuhnya kuat, kekuatannya masih sedikit kurang dari standar saat melawan senjata suci agung itu, seperti yang terlihat dari pendarahan tadi. Ia harus menambahkan saripati untuk meningkatkan kekuatan tangan langit runtuh awan apinya. Wajah Ye Xiwen tiba-tiba memucat. Baginya, memuntahkan begitu banyak esensi bukanlah hal yang sepele. Itu hanya akan merusak asal-usulnya. Umumnya, hanya sedikit prajurit yang akan menggunakan jurus seperti itu kecuali dalam keadaan darurat. Namun, sesaat kemudian, wajahnya kembali merona merah dan suara lengkingan Phoenix samar terdengar dari tubuhnya. Itu adalah teknik generasi Phoenix surgawi. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu membuat seluruh dunia berguncang hebat. Tangan besar Ye Xiwen menggenggam tablet iblis di telapak tangannya. Bodoh sekali. Ini adalah senjata suci agung yang khusus dikorbankan dan dipraktikkan oleh kakak seniormu. Kau ingin merebutnya. Kau sedang mencari kematian. Setinggi apapun kultivasimu atau sekuat apapun tubuhmu, kau sedang mencari kematian. Cao Yuyu tertawa terbahak-bahak, seolah melihat akhir dari kematian Ye Xiwen. Segel di tangannya terus berganti satu demi satu. Saat segel di tangan Cao Yuyu berubah, monumen bertuliskan, setan, itu seakan menerima rangsangan luar biasa, meledak dengan cahaya tak terbayangkan, berusaha melepaskan diri dari tangan besar Ye Xiwen. Engah, darah Ye Xiwen yang bercampur dengan keilahian emas memercik dan menyebar di langit dan bumi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Ye Xiwen, yang belum pernah terluka selama pertempuran, berulang kali terluka di monumen iblis, dan kini ia berdarah deras. Mungkinkah perkataan Cao Yuyu benar adanya, bahwa ini hanyalah melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri dan mencari kematian? Itu hanya senjata ajaib, tapi kau berani bersikap sombong. Ye Xiwen mendengus dingin, dan keilahian tak berujung di lengannya yang mengembang tertiup angin bagaikan sungai yang deras, mengalir deras ke telapak tangannya dan berubah menjadi dewa untuk menekan keberadaan roh senjata di monumen iblis. Jika roh senjata suci agung itu ditekan, maka senjata suci agung itu akan jatuh ke tangan Ye Xiwen. Darah Ye Xiwen mengalir setetes demi setetes di pergelangan tangannya dan menetes ke tanah.
Darahnya juga merupakan harta karun. Ketika menetes ke tanah, bahkan gulma pun bisa diubah menjadi ramuan. Sungguh menakjubkan. Saat keilahian Yesiwen yang tak terbatas terus mengalir, monumen iblis itu mengeluarkan teriakan tajam dari seorang iblis. Jelas sekali ia kesakitan dan hendak ditindas oleh Yesiwen. Meski darah masih mengalir dengan kecepatan yang mengerikan, ada sedikit senyum di wajah Yesiwen. Bagaimana mungkin, kau? Cao Yuyu menatap tangan Yesiwen dengan tak percaya. Tangan itu tidak hancur oleh prasasti iblis. Sebaliknya, ada tanda-tanda bahwa tangan itu menekan prasasti iblis. Hei, prasasti iblis itu milikku. Begitu Yesiwen selesai berbicara, energi mengerikan menyapu keluar dari prasasti iblis, dan kekuatan suci yang agung menyapu keluar dalam sekejap.